sahabat muslim di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita masih membahas yaitu ngopi-ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol paham Islam. Hari ini kita akan membahas tentang ketidaktahuan. Kenapa perlu kita bahas ketidaktahuan? Bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan, informasi, data, dan fakta yang tersusun secara sistematis. Dan bisa dibuktikan kebenarannya. Itulah ilmu pengetahuan. Nah, sementara justru kita membahas ketidaktahuan. Kenapa kita membahas ketidaktahuan? Karena Nabi Allah Nuh alaihissalam justru beliau tidak tahu bahwa kapan itu terjadinya banjir besar. Yang beliau tahu adalah menuruti perintah, tunduk dan patuh taat kepada Allah untuk diperintahkan membuat perahu yang sangat besar di atas bukit. Subhanallah. Kalau secara ilmu pengetahuan itu tidak mungkin. Bagaimana kita membangun perahu yang sangat besar justru di atas bukit, bukan di tepi pantai. Tetapi karena ini perintah Allah, maka Allah pun akan segera membuktikan kebenaran daripada perintah Allah itu sendiri yang tidak diketahui oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Yaitu di mana Allah berfirman, fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Yaitu Allah selamatkan Nuh dengan orang-orang yang beriman kepada Allah ke dalam suatu kapal yang penuh dengan makhluk hidup, hewan yang berpasang-pasangan. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Dan ketidaktahuan yang kedua adalah yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dia tidak tahu bahwa tubuhnya itu tidak mempan dibakar oleh raja yang sangat zalim. Yang Nabi Allah Ibrahim tahu adalah Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan kemusyrikan, kekafiran, di mana patung-patung yang dari batu, dari kayu itu disembah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pada saat Nabi Allah Ibrahim menuruti perintah Allah untuk menghancurkan patung-patung yang disembah, maka Allah pun akan menolongnya. Sebagaimana pada saat Nabi Allah Ibrahim AS itu ditangkap kemudian dibakar oleh raja yang sangat zalim, justru Allah datang menolong kekasihnya yaitu Ibrahim AS. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, Kulla ya narukuni, hai api, kulla ya narukuni, baradha, yaitu padamlah dingin, wassalamah, dan keselamatan ala Ibrahim. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Dan ketidaktahuan yang ketiga adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, Nabi Allah Musa alaihissalam juga seperti itu. Ya kan? Beliau tidak tahu kalau tongkatnya ini bisa membelah lautan. Yang Nabi Musa tahu adalah beliau mendapatkan perintah turut dan taat kepada Allah untuk menumbangkan, menjatuhkan daripada kerajaan Fir'aun, yaitu Fir'aun yang mengaku diri sebagai Tuhan, untuk melawan Fir'aun. Itu yang dia ketahui daripada Nabi Allah Musa. Tapi Musa AS dia tidak tahu kalau ini tongkat bisa membelah lautan. Kalau tahu, mungkin ini tongkat langsung dipukulkan ke dalam laut. Tapi pada saat detik-detik terakhir tentara Fir'aun setelah hampir dekat, sementara di hadapan itu adalah lautan yang sangat luas, sangat dalam, dan sementara Musa alaihissalam itu didesak sama Samiri untuk di mana Allah, di mana Tuhan
Fir'aun telah dekat di depan kita lautan. Tetapi pada saat-saat detik terakhir, Fir'aun dan bala tentaranya akan menangkap daripada Musa dan para pengikut yang beriman kepada Allah. Justru disitulah turun ayat atau firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhayna ila Musa. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam. Anidrib ba'asakal bahr, maka jatuhkanlah tongkatmu itu yang dimana puluhan tahun sebagai penopang tubuhmu, maka jatuhkanlah. Maka tongkat itu niscaya akan membelah lautan seperti gunung yang sangat besar, sehingga ada celah untuk engkau, hai Musa, dan para pengikut yang beriman kepada Allah untuk melewati celah lautan tersebut, sehingga terhindar daripada kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi pada saat detik-detik terakhir, justru Allah menolong Musa alaihissalam dan para pengikut yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, apa hikmah daripada kita nurut tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Di mana pada saat kita tunduk patuh dan taat kepada Allah, disitulah Allah akan menurunkan pertolongan kepada Nabi Allah Musa, kepada Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah, kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman kepada Allah, yang kita tahu adalah harus tunduk dan patuh untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dengan ketidaktahuan, Allah akan memberikan kejutan-kejutan pada saat detik-detik terakhir untuk Allah akan menolong kita. Seringkali Allah akan menolong kita pada saat detik-detik terakhir sesuai dengan kehendak Allah. Dengan cara terduga, Allah akan menjawab doa kita. Saudara, sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hanya akan membantu doa kita, mengabulkan doa kita, apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita mau atau yang kita inginkan sesuai dengan menuruti daripada hawa nafsu. Sahabat muslim di mana saja berada, jadi kesimpulannya adalah lakukanlah apa yang menjadi hak kita, yang menjadi kewajiban kita di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan, kewajiban kita di dunia ini? Di dunia ini kita punya hak hanya untuk berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama berharap. Yang kedua adalah berikhtiar, berusaha, bekerja, berbisnis. Yang ketiga adalah berdoa. Berharap, berikhtiar, dan berdoa. Dan selebihnya daripada harap, ikhtiar dan doa, selebihnya kita serahkan kepada Allah sesuai dengan qada dan kadarnya. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah Allah atur. Sudah Allah atur, tertakar dan tidak akan tertukar. Kita punya rezeki, subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Sebagaimana Allah berfirman, cukup kita turut tunduk patuh kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki di mana saja, rezeki yang tidak disangka-sangka, berlimpah ruah. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'alu makhraja, barang siapa yang beriman, bertakwa, tunduk patuh taat kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'alu makhraja, akan Allah keluarkan dari segala kesulitan, masalah atau musibah. Tidak hanya Allah memberikan solusi dari masalah, tapi juga Allah akan memberikan rezeki
wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak ada pintunya, rezeki yang tidak disangka diduga, rezeki dari mana aja. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Demikian sahabat muslim di mana saja berada, yang benar datangnya dari Allah, yang hilaf dan salah dari Al-Fakir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, dan bahagia.